Kali ini gue akan berangkum sebuah film yang sangat seru yang tentunya sangat cocok buat kalian tonton di kamar sendirian. Dan film ini berjudul... Film ini menceritakan sebuah perjuangan seorang bocah bernama Carlos yang bercita-cita menjadi artis. Namun bukannya didukung oleh sang ayah, Carlos malah dipaksa ayahnya untuk melayani tante-tante kesepian. Seperti biasa, film dimulai dengan memperlihatkan seorang bocah yang bernama Carlos yang sedang dalam perjalanan ke Amerika untuk bertemu kedua orang tuanya dan juga saudaranya. Diketahui Carlos sudah 5 tahun tinggal bersama neneknya di Meksiko, dikarenakan kedua orang tuanya tak mengurusnya dengan benar. Singkat cerita, setelah turun dari bisnya, terlihat Carlos yang dijemput oleh kakak perempuannya yang bernama Maria. Tampak Maria yang sangat bahagia melihat kedatangan Carlos. Saat di perjalanan pulang, di sana Carlos berkata jika ia ingin menjadi aktor di Amerika, dan ia akan meminta bantuan kepada ayahnya untuk mencarikan seorang produser untuknya. Mendengar hal itu, terlihat Maria yang sama sekali tak setuju dengan adiknya, dikarenakan ia tahu jika ayahnya hanya akan memanfaatkan Carlos sebagai ladang cuan dengan menjual dirinya kepada artis-artis kenalannya. Hey, from Tete. Please don't work for him again. After everything Mommy went through to get you away from him. This is what I want to do. Dan yang ternyata ayah mereka ini merupakan seorang mucikari kondang di kota Los Angeles. Sehingga sang ayah pun mempunyai banyak koneksi dengan beberapa artis di daerah Hollywood sana. Namun di sana Carlos sama sekali tak peduli dengan perkataan Maria dan tetap memaksakan dirinya agar bisa jadi aktor terkenal. He's gonna take advantage of you. He didn't kill Pepe when he did it, and it's not gonna kill me. Sesampainya di rumah, Carlos pun bertemu dengan saudara laki-lakinya yang bernama Juan dan juga sang ibu yang sedang sakit-sakitan yang bernama Teresa. Dari semua anggota keluarganya, hanya Carlos dan Maria lah yang masih normal. Sedangkan si Juan sudah agak sinting karena suka memperagakan penggalian sumur keramat di depan keluarganya. Dan ditambah sang ayah yang bernama Pepe yang kerjaannya selingkuh. Hello. Come say hello to Mom. How's it grumpy? Huh? Are you eating here? Singkat cerita, Carlos pun setuju dengan syarat yang diberikan oleh ayahnya, yaitu harus menerima tamu terlebih dahulu yang banyak agar bisa dipromosikan ke sebuah rumah produksi untuk menjadi aktor. I'll tell you what I'm gonna do. Look. What's this about you wanting to be an actor? Business associates, okay? I can't be running around asking them for... Di keesokan harinya terlihat Carlos yang berangkat bersama ayahnya untuk mangkal di pinggir jalan. Dan tampak juga banyak anak muda lainnya yang juga merupakan anak buah ayahnya itu. Diketahui mereka semua ini disuruh mangkal di pinggir jalan dengan modus menjual peta kota Los Angeles dan dipaksa untuk melayani para klien PP. Okay? Right now you just stand here and look pretty. Come here. Di hari pertamanya mangkal, terlihat Carlos yang sedang diajari oleh salah satu anak buah ayahnya yang bernama Letty. Di sana, Carlos pun langsung bertanya tentang hubungannya dengan ayahnya. Letty pun menjawab jika ia adalah pacarnya ayahnya atau si Pepe. Dikarenakan setahu Letty, Pepe sudah menduda. Mendengar pernyataan Letty, tentu saja Carlos pun shock seketika. Namun di sana, terlihat Carlos yang berusaha untuk tetap tenang. Oh, I'm sure he loves you. Carlos, you might as well. You are Pepe's girlfriend? Is that what... Singkat cerita, ketika mulai latihan servis tamu dengan Letty, tampak Carlos yang tergoda dan sangat ingin menggali sumur keramat milik Letty dan lalu merayunya. Namun di sana Letty pun tak mau jika sumur keramatnya digali oleh anak pacarnya tersebut. Listen. I'm an actor. I know. First of all, listen to the customer. Di keesokan harinya, Carlos pun mulai mangkal kembali dan ia pun langsung waris manis. Dikarenakan banyak wanita yang ingin memakai jasa penggalian sumur keramatnya. Dan pada akhirnya ia pun di-booking oleh artis cantik dan juga seksi yang bernama Jennifer. Tanpa banyak basa-basi, Carlos pun langsung menancapkan linggis pusakanya tepat di sumur keramat milik Jennifer dan langsung melakukan ritual penggalian sumur keramat bersama-sama. I'm going to be.
Good for you. I just want a poor Mexican boy to fight. Namun ternyata di sana Mama Jennifer yang malah baper dengan Carlos, dikarenakan saat mereka mengobrol sebelumnya, Carlos berkata jika ia ingin menjadi aktor papan atas di Amerika. Dan karena itulah Mama Jennifer pun langsung menyuruh suaminya yang merupakan seorang produser film untuk memberikan peran kepada si Carlos. Great. Okay. Where? Oh, while I was dropping off some characters on the show next week. He's Mexican. Listen, I just met this kid, and I was wondering. Dan yang ternyata film yang dimaksud Mama Jennifer ini pemeran utamanya adalah dia sendiri. What's it like to be famous? Yes. Gosh, you were wonderful. What do you? You're so nice. Sementara di sisi lain terlihat Maria yang sedang bekerja dengan seorang pria yang bernama Fred. Dan mereka pun langsung pergi makan bersama di sebuah kafe. Pihak Fred langsung jatuh cinta kepada Maria. Ia juga berkata jika ia siap untuk bertemu dengan keluarga Maria. Oh, and I also like the guy with the antennas. I didn't think you'd be this funny. No, cantaban. Lalu Sing berpindah ketika Carlos yang sedang dimarahin oleh ayahnya dikarenakan menerima tawaran film dari Mama Jennifer. Menurut sang ayah, Carlos belum menghasilkan banyak uang untuknya. Dan hal tersebut tuh sang ayah tak terima aja Carlos keluar dari pekerjaannya yang sekarang. Because from now on, I'm gonna send the guys out with you. That's for the boys. And believe me, you will meet 10 times more people than you will with. Bahkan di sana sang ayah juga mengancam Carlos jika ia akan merusak semua rencana Carlos dengan Jennifer. Tentu saja hal tersebut membuat Carlos semakin dilema dikarenakan ia bingung harus memilih Jennifer atau nurut kepada ayahnya. Did you bother her with your acting crap? Mendes, if you want to work for me, you do what I say. Singkat cerita, di keesokan harinya terlihat Mama Jennifer yang sedang mendatangi Carlos. Di sana Mama Jennifer langsung bercerita kepada Carlos jika semalam ayah Carlos memintanya untuk mencari pria lain untuk menggantikan Carlos di filmnya. Namun Jennifer tetap yakin dengan pendiriannya dan tak menghiraukan permintaan ayahnya Carlos. I'll pick you up tonight, even though I think you should. Thought maybe you got scared. Pepe doesn't want me to bother you. Why don't you just come with me now? I'm a prize kid. Yang ternyata Jennifer ini semakin jatuh cinta dengan Carlos. Bahkan Jennifer pun berani menolak ajakan suaminya melakukan ritual penggalian sumur keramat bersama. Dikarenakan Jennifer sudah kecanduan linggis pusaka milik Carlos yang masih jos gandos. Do it. No, gotta go. Where you going? Dan semenjak itulah Carlos pun selalu melakukan ritual penggalian sumur keramat bersama Mama Jennifer setiap harinya. No. Heaven. Carlos. Hello. Do me. Singkat cerita, setelah beberapa hari kemudian, terlihat Carlos yang diajak Mama Jennifer ke sebuah studio TV untuk latihan acting dan juga briefing sebelum syuting dimulai. Hey, where you going, Carlos? The whole illegal immigrant thing. This is good, guys. Okay. Namun saat sedang asik latihan, di sana Mama Jennifer malah meminta Carlos untuk menggali sumur keramatnya. Carlos yang tak betah menahan linggis pusakanya yang meronta-ronta pun pada akhirnya menancapkan linggis pusakanya ke sumur keramat milik Mama Jennifer. You know, my interest in you is purely political. Bye-bye. Namun sialnya kejadian itu tanpa sengaja dilihat oleh suami Jennifer. Namun di sana Jennifer beralasan jika apa yang mereka lakukan hanyalah sebatas latihan acting pendalaman karakter. Mendengar pernyataan istrinya, di sana suami Jennifer pun hanya diam. Okay. Through that door, I'll take you right to the street. I'm so excited. This is going to be one of the most. Dan tak lama setelah itu, tiba-tiba ayah Carlos pun datang dan langsung memarahi Carlos. Dikarenakan tetap ikut syuting film bersama Mama Jennifer. You think Jennifer's gonna help you with this shit, but these people are gonna make a... No, I'm right. No, I know that deep down. Di sana Pepe berkata jika Jennifer hanya ingin memanfaatkan Carlos. Menurut Pepe, Carlos akan dibuang setelah film selesai. Mendengar perkataan ayahnya, lagi-lagi Carlos dilema. Dikarenakan harus memilih ayahnya atau Jennifer. Harus gonna help you with this shit, but these people are gonna make an asshole out of you. No, I know that deep down inside.
Di keesokan harinya, terlihat Carlos yang sedang dijemput Letty pergi ke rumahnya. Diketahui Letty mengajak Carlos untuk melakukan ritual penggalian sumur keramat bersama dengan tujuan agar Carlos tak gugup saat syuting film Pemersatu Bangsa dengan Jennifer. It's that easy. Don't you think that everybody would be... Hi. Setelah itu, Carlos juga memberitahu Letty jika sebenarnya ibunya Carlos masih hidup, yang artinya Pepe berbohong kepada Letty jika ia menduda. My mother dying? If Pepe wasn't so embarrassed to take me out in public. My mother is not dying. This is very important, Carlos. Are you telling... Dan karena hal tersebutlah pada akhirnya Letty dan Pepe pun bertengkar. Sampai-sampai wajah Letty bengap akibat dari pertengkaran tersebut. Singkat cerita, beberapa hari kemudian saat syuting film hampir tiba, di sana Carlos dibuat kesal dikarenakan suami Mama Jennifer yang merupakan seorang produser meminta Carlos untuk mengundurkan diri, dan parahnya lagi, di sana sang suami juga menggugat cerai Mama Jennifer. Well, I guess we could have... You do? Is there a problem here? Yes, I want this kid back in the show. Dan karena hal itu, semua cast atau pemeran di filmnya pun harus diganti termasuk si Carlos. Tentu saja hal tersebut pun membuat Carlos langsung mengamuk kepada semua kru film. Don't touch me! Leave That is him my... alone. I am like a matador with my lead blower. Jennifer. Frank Rivers, I'm replacing Martin. Namun beruntungnya Mama Jennifer membujuk si produser baru untuk mengembalikan posisi Carlos di film tersebut. Dan sialnya, peran Carlos sudah diambil alih oleh Pepe atau ayahnya sendiri. Mendengar hal tersebut, Carlos pun semakin mengamuk dan ia pun langsung bertengkar dengan ayahnya. Sampai-sampai sang ayah harus dilarikan ke rumah sakit akibat dari pertengkaran tersebut. But you keep